Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau ada di tempat ini. Kau bertata di tempat ini Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagimu. Kami bersekutu bersama-sama karena kami mencintai-Mu, kami mengasihi-Mu. Karena Engkau terlebih dahulu sudah mengasihi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Engkaulah Tuhan kebenaran kami, Tuhan kekuatan kami, Tuhan segala-galanya bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau Anda mendengar kata visi, apa yang Anda bayangkan? Nah, banyak orang yang terbalik-balik antara visi dan misi. Padahal sederhana sekali. Visi diambil dari kata vision atau penglihatan. Goal ke depan. Apa yang bisa kita lihat di depan itu yang namanya visi. Misi adalah teknis pelaksanaan untuk mencapai visi itu. Itu bahasa sederhananya. Karena kadang ketika saya bertanya kepada orang apa visinya dan apa misinya, terbalik. Misi jadi visi, visi jadi misi. Jadi sederhana sekali. Nah, beberapa waktu yang lalu di YouTube muncul dengan orang-orang yang menyebut dirinya adalah apologetik. Kata apologetik diambil dari kata apologia atau membela iman mereka di hadapan Kristus. Nah, syarat-syarat seorang apologia adalah apologetik bukan hanya memahami konteks daripada ayat demi ayat. Tetapi mereka harusnya menghidupi ayat demi ayat itu dan melakukannya sebagai buah-buah kebenaran. Bedakan apologetik dengan kritikus. Tahu nggak kritikus? Masa mie instan dikritik kurang matang. Masak nasi goreng kasinan ini. Masak bakmoy kurang banyak. Masak telur rebus ini kurang sempurna. Tetapi disuruh masak nasi goreng, ketika dia sendiri memasak, ketika diberikan kepada kucing, kucing pingsan. Diberikan kepada guguk, guguk pingsan. Kritikus haruslah orang yang menguasai seharusnya. Ya, dia menguasai, tetapi dia tidak bisa melakukan. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak anak-anak muda yang ikut tren kekinian. Aku mau jadi apologet. Sedangkan hidupnya dan perbuatannya tidak menghidupi kebenaran firman Tuhan, sehingga dia tidak bisa disebut dengan apologetik. Tapi dia disebut dengan kejat-kejat. Karena apa? Dia tidak menghidupi kebenaran firman Tuhan, dia tidak tinggal di dalam firman Tuhan, dia tidak mempertahankan imannya. Oleh karena itu muncul perdebatan-perdebatan di sosial media dengan menggunakan bahasa-bahasa binatang, bahasa-bahasa yang sangat kasar, bahasa-bahasa yang sangat kejam, yang menurut saya pribadi tidak menghidupi kebenaran firman Tuhan. Karena Rasul Paulus adalah contoh apologia atau apologetik yang luar biasa. Ia mempertahankan iman sambil mempertahankan cara hidupnya supaya jangan sampai orang bisa melihat cara hidupnya lalu mempertanyakan siapa Tuhannya. Ini penting sekali. Apologetik bukan gagah-gagahan kamu menguasai konteks ayat sebagian lalu kamu berani berbicara kebenaran, mempertahankan iman dengan debat kusir yang begitu tidak berkesudahan. Sampai hari raya kuda juga tidak akan ada juntrungnya. Karena apa? Hidupmu tidak menghidupi kebenaran firman Tuhan.
Rasul Paulus adalah apologetik favorit. Dia menghidupi kebenaran firman Tuhan, dia tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan, dan dia mempertahankan iman yang dia miliki ketika diserang. Dia memahami perjanjian lama dengan baik. Dia belajar perjanjian lama dengan baik. Dia tidak separuh-separuh di dalam belajar perjanjian lama. Oleh karena itu, jangan kita ikut tren-tren dunia. Jika engkau mau mempertahankan imanmu, belajar di sekolah Alkitab yang baik dan benar. Dan tinggallah di dalam kebenaran. Kalau hidupmu penuh dengan dusta, hidupmu penuh dengan kritik, hidupmu penuh dengan manipulasi, engkau bukan apologetik. Engkau orang yang suka cari gara-gara dan mencari persoalan yang dicari-cari. Bedakan itu. Di dalam poin ini saya rasa sudah sangat-sangat jelas. Karena banyak orang yang gak bisa membedakan antara apologetik dengan orang yang cari-cari masalah. Beberapa waktu yang lalu di siaran sosial media saya ditanya, salib Tuhan Yesus menghadap kemana? Sebenarnya apa urgensinya sih kita menjawab itu? Tidak urgent. Tetapi saya punya pengetahuan, salib Tuhan Yesus kurang lebihnya menghadap ke timur. Posisinya antara barat dan timur kurang jelas. Tapi yang jelas menghadap ke timur. Kenapa? Mengacu kepada gereja-gereja di zaman bapak-bapak gereja yang menjadi saksi mata kematian Kristus. Mereka mendirikan gereja menghadap ke timur atau ke arah salib. Sebuah pertanyaan yang saya 3 detik saya bisa jawab karena saya punya pengetahuan akan itu. Saya suka belajar buku sejarah. Oleh karena itu apa hubungannya arah salib Tuhan dengan iman kita? Orang-orang yang lemah imannya ini lucu. Ketika seorang hamba Tuhan tidak bisa menjawab arah salib, dia bisa tergoncang imannya. Jikalau Alkitab dengan menggunakan teori pemikiran seperti itu, tidak ada satupun buku yang bisa termuat. Alkitab aja nggak pernah dibaca, gaya-gayaan, mau belajar secara menyeluruh. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, apologia artinya kamu hidup di dalam kebenaran dan kamu mempertahankan kebenaran ketika kebenaran itu diserang, bukan kebalik, debat kuda yang kadang geli sendiri, yang tidak memahami konteks dan tidak memahami permasalahan yang ada. Itu bukan apologia, lu cari gara-gara, iya. Ya. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian. Kejadian 15. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dengan satu penglihatan, vision. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apa yang engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar setelah berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepada sebagai kebenaran. Banyak anak-anak muda, banyak orang-orang keluarga muda tidak bergairah lagi, karena mereka tidak punya visi dari Tuhan. Tanpa visi liarlah rakyat. Visi adalah pernyataan ilahi. Visi adalah mimpi Tuhan yang ditanamkan di dalam sanubari kita, dan itu akan dikerjakan jikalau kita percaya
Karena Tuhan akan memperhitungkan itu sebagai sebuah kebenaran. Visi itu menghidupkan, visi itu menggairahkan. Visi itu bisa membuat orang yang tadinya setengah mati menjadi luar biasa hidupnya. Abram ini sudah letih. Abram ini sudah suntuk umur. Usianya udah berapa ratus tahun. Sarah 80 tahun. Kurang lebih. Para kritikus akan mulai baca Google. Betul enggak ya? Betul ya enggak ya? Ada ingatan kita di EQ 120, 130 juga terbatas ingatannya kawan. Tetapi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Ketika Abram ini hampir putus asa. Dia bilang, buat apa aku kaya raya yang warisi Eliezer orang Damsyik itu. Tapi Tuhan berkata, no, anak yang kamu lahirkan itu yang akan mewarisinya. Dan Tuhan berkata, Abraham keluar dari rumah. Baik Bapak, ya keluar dari rumah. Lihat di atas. Abraham lihat di atas. Kamu lihat bintang-bintang. Dan keturunanmu akan menjadi bintang-bintang seperti itu. Lalu percaya Abraham. Anda nangkep. Ketika Anda di sebuah kamar kos dengan anak muda yang penuh dengan dosa. Satu kali Tuhan memberikan dia mimpi. One day kamu akan kupakai menjadi alat kerajaanku. One day, jika engkau percaya, maka aku akan menunjukkan jalan-jalan kebenaran kepadamu. Engkau akan kupakai untuk memenangkan begitu banyak jiwa. Anak muda yang penuh dosa itu akan bangkit dari keadaannya. Dan dia akan berseru kepada Tuhan, Tuhan pakailah hidupku, ini aku alatmu Tuhan. Mimpi dari Tuhan selalu menggairahkan. Orang yang sudah patah semangat seperti Abraham yang sudah tidak ada solusinya, tiba-tiba bisa menjadi begitu bangkit, begitu bergairah, begitu hidup. Satu kali ketika saya mulai lemah, Tuhan berkata, harusnya ketika orang lemah dikasih penghiburan. Saya kadang Tuhan, aku lemah Tuhan. Ayatnya ini konteks kalau orang lemah itu kan Elia di sungai Kerit. Saya butuh burung-burung gagak Tuhan yang kasih lomi, kasih syoke, syoba Tuhan, kirim ke rumah Tuhan. Dan saya bisa menikmatinya Tuhan, ini namanya orang lemah. Tapi saya nggak dapat seperti itu. Malah dapat minuman-minuman kesasar dan saya suruh bayar. Gemesin kan? Cukup gemesin. Tetapi apa yang terjadi? Ketika saya tertidur, Tuhan memberikan mimpi pada saya. Bangun rumah doa di dekat titik-titik. Bangun ini di dekat titik-titik. Sebab aku akan memakainya menjadi alat-alat kebenaranku. Begitu bangun, pikiran manusia, aduh masalah lagi. Aduh kerja lagi. Tetapi rohnya bergairah penuh. Oh, visi dari Tuhan itu menggairahkan. Visi dari Tuhan itu menghidupkan seperti Abraham. Dia yang tadinya sudah bekerja, tidak punya keturunan. Ya wis lah Tuhan, kerja ya. Kerja sajalah Tuhan, nanti Eliezer Tuhan. Mungkin Abraham berkata, Tuhan kau lihat onta-ontaku yang rasa Lamborghini itu Tuhan. Aduh itu nanti dimiliki oleh orang lain Tuhan. Itu nanti dimiliki oleh Eliezer. Mungkin Abraham sudah berhalusinasi. Eliezer menunggang onta rasa Lamborghini itu dengan keringat dingin. Dia berkata ini hasil kerja kerasku Tuhan. Mungkin saya seperti Abraham.
Tuhan, kalau saya meninggal, anak-anak rohaniku Tuhan akan mengacak-ngacak bukunya Tuhan. Buku perpustakaanku akan diacak-acak Tuhan. Ya tuh, eman-eman Tuhan, bukunya banyak yang disampul. Tuhan, mereka akan memakai sepatuku yang tidak pernah aku pakai karena kekecilan Tuhan. Udah membayangkan yang tidak-tidak. Oh, nanti mobilku tidak dirawat Tuhan. Siapa yang ngerawat Tuhan? Nanti turun mesin gimana Tuhan? Udah pikirannya buruk semua. Tapi kalau visi dari Tuhan, Tuhan berkata sini. Kamu nggak lihat toh? Kamu udah merasa suntuk umur toh Abraham? Ya kan? Kamu merasa sudah selesai kan? Tapi aku belum selesai dengan engkau. Ayo keluar! Dia panggil Abraham. Lihat ke atas. Semua bintang di langit. Itu yang akan menjadi keturunanmu. Abraham percaya, dihitungkan sebagai sebuah kebenaran. Mau nggak tahu? Anda mimpi dari Tuhan, visi dari Tuhan itu menggairahkan, menghidupkan. Ketika Anda menjalani kehidupan biasa-biasa saja, Anda tidak akan bergairah kok. Kadang Tuhan memberikan mimpi-mimpi kecil di dalam kehidupan kita. Memang segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, tapi kita ini anak Tuhan loh. Seorang ayah pada anaknya pasti memiliki mimpi untuk anak-anaknya. Ketika saya lelah, saya tidak dikasih penghiburan, kebanyakan tidak dikasih penghiburan dalam bentuk lagu-lagu, dalam bentuk orang kirim, enggak. Tapi penghiburannya dikasih mimpi. Dan mimpi dari Tuhan membuat saya bangun kembali. Mimpi dari Tuhan membuat saya bergairah kembali. Ada sepasang suami istri, 10 tahun tidak punya anak. Mereka bercerita tidak ada pengharapan, semuanya sudah selesai. Mereka bekerja, mereka berkeliling kota, sambil melihat-lihat pemandangan yang ada. Tapi mereka tidak naik becak, karena zaman itu becak sudah tidak ada. Sampai suatu saat, ada 2 kisah. Suatu saat, Tuhan berkata, lewat mimpi, kamu gak akan melahirkan anak. What? Tapi dia dikasih mimpi anak kecil. Dikasih mimpi anak kecil yang akan diberikan kepada kamu. Si cowok dan cewek ini mengalami mimpi yang sama. Lalu cowok dan cewek ini dapat sebuah peneguhan dari Tuhan. Anak ini besarkan. Sebab dia akan menjadi abdinya Tuhan. Kamu tahu? Yang tadinya juga biasa-biasa, orangnya juga cinta Tuhan, bergairah. Ada api, mimpi dari Tuhan itu menimbulkan api kudus. Mereka tidak lagi hidup menanti kematian. Tetapi mereka hidup karena mimpi dari Tuhan. Dan percayalah, mereka mendapatkannya. Ada seseorang yang kehilangan papa mamanya, si anak kecil ini 2 tahun dikasihkan. Mimpi dari Tuhan itu menghidupkan. Oh luar biasa, bergairah sekali. Dididik, dipersiapkan sedemikian rupa untuk menjadi abdinya Tuhan. Luar biasa. Tapi mimpi dari dunia itu juga beda-beda tipis. Siapa yang pernah tahu Andy Lau? Yang pernah tahu angkat tangan? Tinggi-tinggi. Kita sudah tua. Ini kita sekarang tidak musim Andy Lau. Karena sudah dijajah oleh opa-opa. Oh papa, oh mama, percayalah. Opa-opa. Ya kan? Kita sudah dijajah oleh made in Korea. Seperti itu. Banyak pria-pria ketika pasangannya atau ceweknya kesengsem drakor marah-marah.
Ya kan? Marah-marah. Lihat drakor, gila nih, plastik semua tahu. Wah. Tapi sekarang di statusnya pria-pria Squid Game. Itu kan juga dari Korea. Gila nih tahu. Kadang orang itu lucu ya, seperti itu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Ada seorang penggemar fanatik garis keras. Saya beberapa tahun yang lalu pernah membacanya, kalau nggak salah. Dia penggemar fanatiknya dari superstar Hong Kong waktu itu namanya Andy Lau. Si cewek ini dari kecil sudah menggemari Andy Lau. Dia dapat mimpi setiap hari diajak jalan-jalan si superstar ini. Dan dia menghabiskan waktu tertidur lebih lama supaya bisa bermimpi lebih lama. Luar biasa, dia mimpi di jalan-jalan, digandeng tangan, terus dikasih bunga, dikasih kata-kata yang menguatkan, puisi. Wah, indah sekali. Dia hidup di dalam mimpi itu. Konyolnya, papanya juga mimpi yang sama. Bertemu anaknya dengan sang superstar ini. Seluruh kekayaan hidupnya digunakan untuk menggenapi mimpi anaknya ini. Menikah dengan Andy Lau. Dia beli barang-barangnya Andy Lau. Satu kamar isinya poster-posternya Andy Lau. Puji Tuhan di kamar saya nggak ada. Nggak ada satupun poster-poster bintang film pria. Banyakan wanita. Dulu seperti itu. Wah, dia tergila-gila. Ya, dia kumpulin uang. Ayahnya ini seorang guru. Seluruh harta bendanya digunakan untuk pernak-pernik Andy Lau. Suatu saat ada momen yang luar biasa. Ada fans club Andy Lau di Hong Kong, dia harus pergi ke sana. Dikumpulkanlah uang yang waktu itu kisarannya 20 sampai 24 juta RMB, renminbi. Oh, ditukar dengan dolar Hong Kong. Lalu di sana dia kecewa karena nggak ketemu, tapi ketemu tiruannya, imitasinya. Orang yang memimpikan siang dan malam sudah tahu ini imitasi atau tidak, marah-marah, dikasih KW-nya. Pulang dengan kecewa. Satu hari berita surat kabar Hong Kong meliput ada fans garis keras sedemikian fanatiknya. Dia sudah mengirimkan ribuan surat cinta ke Andy Lau. Ribuan surat cinta, cewek-cewek, cowok-cowok. Cewek-cewek, kalau cowokmu cuma ngetik 100 WA kecapean, ini belum cinta sejati. Ya kan, ini ribuan surat. Lalu apa yang terjadi? Papanya menjual seluruh hartanya untuk berjumpa dengan Andy Lau. Momen yang diimpikan tiba. Sang penggemar garis keras ini bertemu dengan Andy Lau dan foto-fotonya mesra sekali dipeluk. Tetapi dia harus berakhir dengan kecewa karena Andy Lau memperlakukan penggemarnya semuanya sama. Dia sakit hati. Dia marah, dia kecewa. Dan dia cerita ke papanya. Papanya broken heart, putus asa karena dia sudah menjual seluruh hartanya untuk menghidupi mimpi dari anaknya ini. Lalu apa yang terjadi? Ayahnya melompat dari kapal penyeberangan feri, bukan laut lepas ya, kapal. Lalu ayahnya meninggal dunia. Hancur hati anak ini. Marah-marah, diliput di berita-berita di surat kabar Hong Kong. Marah-marah kecewa pada Andy Lau. Dia berkata kok seperti itu, kok kejam dan yang lain-lain. Aku udah menjual harta semuanya, bahkan utang. Inilah akibat mimpi halu. Banyak orang yang halu di dalam hidupnya.
Mimpi sendiri, diyakini sendiri, bukan mimpi dari Tuhan. Akhir ceritanya sangat menyedihkan. Dia pulang dengan kondisi kecewa. Dibakar semua foto-fotonya Andy Lau. Dia sekarang bekerja di supermarket. Dan meninggalkan hutang yang begitu besar. Lalu dia berkata, ada orang yang melunasi hutang-hutang. Yang barusan diketahui ternyata sang superstar itu yang melunasi hutang-hutang. Antara rasa bersalah atau tidak. Tapi behind the skin-nya, sang superstar itu ternyata depresi. Setiap hari dia terima ribuan surat cinta yang menyatakan kalau enggak mau ketemu, aku mau bunuh diri. Dia sampai harus dia dapat penanganan dari psikiater, psikolog untuk menenangkan gangguan mentalnya. Bayangin saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Orang kita pikir bahagia, superstar. Tetapi dia merasa bertanggung jawab dengan semua fans klubnya. Akibatnya dia hancur, dia kena gangguan mental. Tapi poin saya, satu, Abram mimpi dari Tuhan. Yang kedua, si penggemarnya Andy Lau ini mimpi dari dirinya sendiri. Mimpi dari dirinya sendiri akan berakibat bad ending, hancur hidupnya. Tetapi mimpi dari Tuhan itu menggairahkan, menghidupkan. Berapa banyak engkau mau memiliki mimpi dari Tuhan? Engkau mungkin berkata hari-hari ini, sudahlah persiapan pengangkatan. Ini orang yang lelah hatinya. Orang sudah enggak merasa perlu hidup. Apakah kita waktu sekolah minggu pernah diajari lagu Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Yesus hidup dalammu, apakah tidak sebergairah itu? Letoy, mau kerja, tengok kiri, tengok kanan. Yesus hidup di dalammu. Hello, Yesus siapa yang hidup di dalammu? Sekolah minggu saya diajari, Yesus hidup di dalammu, kita harus bergairah. Suami istri yang tadinya tidak memiliki anak ini, berakhir dengan luar biasa. Dia dapat mimpi dari Tuhan. Ada suami istri juga yang tidak memiliki anak. Saya mengumpulkan sebuah kisah-kisah nyata mereka mendirikan panti asuhan. Ada yang dapat mujizat di akhir hidupnya. Saya tidak tahu jalan mana yang akan kita tempuh. Tetapi percayalah, kalau kita percaya dari mimpi dari Tuhan itu, maka mimpi dari Tuhan itu akan mengerjakan bagiannya di dalam kehidupan kita. Dan engkau akan bersemangat sekali. Satu kali ketika saya letih, karena di masa COVID ini, hamba Tuhan bisa letih kan? Bisa letih. Saya harus pelayanan di marketplace, saya harus pelayanan. Tertidur sebentar, healing from heaven. Akhirnya gak sempat mandi, gak sempat apa, seperti itu. Ada chat. Rambutnya Pak Pendeta kusut, oh ya haleluya gitu ya. Mari kita break sebentar gitu ya, terpaksa ya harus pakai sisir kan, seperti itu pakai sisir, kita sisir lagi. Oh ya bajunya bau, padahal di Zoom mana tahu baju bau gak baju bau kan. Tapi saya harus oke lah, saya gak mandi, saya ganti baju, saya seperti itu. Tetapi justru di masa-masa pandemi, tiba-tiba Tuhan memberikan mimpi peneguhan di mimpi-mimpi yang sebelum-belumnya yang sudah saya hampir lupa. Dan apa yang terjadi? Saya melangkah kembali. Padahal kalau dilihat secara manusia, mimpi itu akan menimbulkan tanggung jawab. Akan menimbulkan tekanan. Uangnya dari mana? Sumbernya dari mana? Aku gak pernah menikmati hasil-hasilku. Semua tuduhan roh jahat akan masuk di pikiran. Tapi percayalah, mimpi yang dari Tuhan itu membuat api di dalam dirimu berkobar-kobar.
Wah, haleluya, haleluya. Tuhan berkata di setiap kota, haleluya, berkobar, jantung berdebar, itulah seni. Dan ketika saya mendapatkan itu, God, rumah doa, yes. Oke, apalagi Tuhan? Lalu saya melihat begitu banyak orang sakit, tidak punya uang. Oke, one day ya, rumah sakit. Haleluya, gitu ya. One day ya, seperti itu. Itu ditanamkan di hati saya, tapi saya belajar percaya sama Tuhan. Kalau mimpi dari Tuhan tidak akan lari kemana, jodoh dari Tuhan tidak akan lari kemana. Tetapi saya harus tinggal di dalam mimpi Tuhan, bukan di luar mimpi Tuhan. Mimpi Tuhan tidak akan terjadi di dalam hidupmu ketika engkau tidak tinggal di dalam kebenaran, tinggal di dalam mimpi Tuhan. Tapi hidup di dalam mimpi-mimpimu sendiri. Ya kerjakan sendiri. Sarah, Abraham ketika dia tidak mimpi, hidup di dalam mimpinya Tuhan. Visi yang diberikan Tuhan. Mungkin Abraham sudah berkata, Sarah, kita sudah percobaan membuat anak berapa ribu kali, Sarah. Dan always gagal, Sarah. Aku sudah tua, aku sudah kakek-kakek, Sarah. Carilah kakek-kakek tampan lainnya. Mari kita cerai, Sarah. Karena kamu pantas mendapatkan laki-laki lain. Baper Abraham. Tapi Abraham gak seperti itu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Abraham memilih percaya kepada mimpi dari Tuhan. Dan Tuhan mempertindukkan sebagai sebuah kebenaran. Mungkin Tuhan pernah memberikan mimpi di dalam hidupmu semasa SMA, semasa SMP, semasa perguruan tinggi. Dan engkau semakin diteguhkan, itu mimpi dari Tuhan. Lalu kenapa engkau harus takut? Bukankah Tuhanku, Tuhan kalian akan bekerja menurut kekayaan, kemurahan, hikmatnya. Mimpi dari Tuhan selalu berdampak untuk orang lain, untuk gereja, untuk sekeliling. Mimpi dari Tuhan sangat jarang yang sifatnya personal untuk kekayaan pribadimu. Bahkan mungkin tidak ada. Tetapi mimpi dari Tuhan itu menggairahkan kita, menghidupkan kita. One day kita akan melihat gereja ini di semua kota yang ada di seluruh Indonesia. One day Anda akan melihat ada begitu banyak tempat pendidikan di semua pelosok Indonesia lewat tempat ini. One day kalian akan melihat bahwa voice of healing akan menjadi nyata. Akan ada anak-anak rohani, cucu-cucu rohani, cicit-cicit rohani yang mengerjakan mimpi itu dan mungkin di masa ini juga. Mereka akan mendirikan rumah sakit. Mereka akan mendirikan klinik-klinik. Mereka akan mendirikan apapun yang Tuhan minta. Dan Tuhan yang akan bertanggung jawab dengan mimpi yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kita. Karena mimpi dari Tuhan tidak untuk berbuah ke dalam, tetapi berbuah lebat keluar. Dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, stop berhalusinasi dengan mimpi pribadi. Mimpi pribadi akan berakhir dengan kekecewaan, amarah, sakit hati, dan merusak. Fans garis keras sang superstar ini bukan hanya merusak dirinya sendiri, tapi juga merusak si superstar itu. Mimpi pribadi akan merusak, menyakiti banyak orang. Tapi mimpi dari Tuhan itu akan menggairahkan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin kau sudah lemah, lesu, letih, beban berat. Tapi hari-hari ini engkau dapat mimpi dari Tuhan.
Aku akan pakai anakmu kelak menjadi abdi-abdiku. Menjadi orang-orang yang kupakai secara luar biasa. Tuhan, nikah aja belum Tuhan. Kejauhan. Tuhan overthinking. Kurang ajar kamu. Ya. Tuhan tidak pernah overthinking. Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah berdusta. Dia akan mengerjakan semua yang difirmankannya. Pasti akan terjadi. Haleluya. Dia bukan manusia yang suka ingkar janji dan berdusta. Ada gairah yang kudus. Satu kali ketika saya lihat anak-anak saya bermimpi. One day, aku akan pakai menjadi preachers. Seorang pembicara. Bahkan melebihi daripada kamu. Ya kan? Saat jengkel dapat mimpi itu. Sangat jengkel dengan kendablekan mereka dapat mimpi dari Tuhan itu. Kamu tahu perasaan kita, rasanya nyinyir, nyindir, diaduk-aduk kan? Diaduk-aduk. Ketika kamu menikah, mas yang duduk operator, kamu menikah. Kamu belum punya anak. Ya. Tiba-tiba sekarang kamu belum menikah, Tuhan bilang, kamu akan punya 10 anak. Kira-kira kamu tambah lemes apa tambah haleluya. Tapi hari-hari ini Tuhan itu kita ini luar biasa. Kasihnya itu memeluk kita, dia tidak terduga. Dia berkata percaya saja. Aku akan mengerjakan bagianku. Dan mimpi dari Tuhan itu digenapi langsung. Dia harus dihidupi dulu, dijalani dulu, baru dilahirkan. Kalau engkau tidak menghidupi mimpi itu, engkau tidak akan melahirkan. Tapi apa yang terjadi? Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Indonesia butuh engkau. Akan ada misionari-misionari di pulau-pulau terpencil. Lewat gereja ini saya yakin, saya percaya itu yang Tuhan berikan. Dan nantinya akan ada rumah-rumah doa, rumah-rumah ibadah di seluruh Indonesia lewat gereja ini. Saya percaya dan juga gereja lain saya berdoa. Karena Tuhan Yesus bukan cuma punya gereja ini, haleluya. Tuhan cinta semua gereja yang melakukan kebenaran-kebenaran firman-Nya. Dan saya percaya ketika Abraham dapat mimpi itu, dia mulai bergairah kembali. Hidupnya tidak lagi menunggu kematian. Hidupnya mulai mengerjakan mimpi itu. Tapi sayang, di dalam mengerjakannya ada kekilapan. Dia salah menginterpretasikan mimpi Tuhan. Pernah nggak kita salah menginterpretasikan mimpi Tuhan? Contoh, ada sepasang suami istri salah menginterpretasikan mimpi Tuhan. Hei, kita bakal dapat anak. Terus angel-angel, susah-susah, aku capek. Ayo kita ke panti asuhan kok. Dia nggak tanya Tuhan ya, kayak Abraham ini sok jago gitu ya. Yuk cari istri baru yuk. Gitu ya, seperti itu. Ya ini Sarah ini wes gak bisa ini. Wes gak bisa, wes cari istri baru wes. Cari suami baru ini. Wes kurang ganteng ini. Gak seperti bintang Korea, wes cari gak suami baru. Dia mulai mencari-cari di panti asuhan. Dilihat yang mirip gua mana ya. Yang mirip gua mana ya. Nah, kamu tahu, perjalanan waktunya tidak digunakan untuk melayani, tetapi berkunjung ke panti asuhan dan 3 tahun kemudian mereka hamil. Istrinya hamil. Sorry, suaminya kok hamil gitu ya, seperti itu. Kau tahu apa yang menjadi maknanya? Kita ini mikirkan rancangan di kita. Kita tidak mikirkan caranya Tuhan itu gimana. Abraham itu juga gitu.
Aku ditawari orang yang lebih cantik dari Sarah. Akhirnya mimpi Tuhan tergenapi. Rasio banget si Abram ini. Dia gak percaya healing from heaven. Dia gak percaya, dia rasional. Iya kan? Istriku udah tua. Sudah tutup kandungan. Tutup pabrik istilah orang-orang. Aku ya akan buka pabrik baru. Lah logikanya kan gitu toh. Ya aku akan buka pabrik baru. Dinikahilah budaknya. Dinikahilah. Yang akhirnya menjadi malapetaka besar sampai sekarang. Tapi apa yang terjadi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan? Dalam menghidupi mimpi Tuhan, jangan pakai cara-cara pikiran kita sendiri. Stres. Gereja ini punya mimpi Tuhan. Tapi seringkali mimpi itu juga dikerjakan dengan cara-cara logika kita sendiri. Wah, capek. Mimpi dari Tuhan, rumah doa. Berarti apa? Kita kumpulkan orang-orang yang super kaya. Ya, kalau perlu gereja ini kan tidak pernah khotbah tentang perpuluhan. Mari kita khotbah bersama-sama itu terus menerus. Yes, terus menerus. Karena caranya, dia berpikir caranya seperti itu. Ngawur. Tuhan kita ini terlalu kaya untuk diperbudak oleh kita. Dia itu Tuhan. Dia bisa memperbudak kita. Tapi dia tidak melakukannya. Tetapi dia menghidupi kebenaran. Dia memberikan firman Tuhan untuk kita hidupi di dalam kehidupan kita. Siapa yang mau memiliki visi dari Tuhan, pulang dari gereja ini angkat tangan, aku mau punya visi dari Tuhan. Beneran, visi itu menghidupkan. Satu kali saya pernah bermimpi akan ada tempat pendidikan di pelosok-pelosok desa. Ada gambar-gambar wajah orang-orang yang saya sangat kenal. Saya senyumin aja. Bagi saya mustahil. Iya kan? Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Tuhan itu bekerja bukan dengan cara kita. Dia mengerjakan tepat saatnya, tepat pada waktunya, tepat pada saat sasarannya. Di saat kita mulai jatuh, Tuhan mulai angkat kembali. Di saat kita mulai down, Tuhan memberikan keceriaan kembali, kemenangan kembali. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, visi dari Tuhan menghidupkan. Taruh itu, genggam tanganmu, visi dari Tuhan menghidupkan. Aku gak akan ragu lagi. Aku gak akan hidup seperti menanti kedatangan Tuhan besok dan tidak melakukan apa-apa. Tetapi sambil menanti kedatangan Tuhan, aku akan mengerjakan semua mimpinya yang terjadi, yang diizinkan di dalam kehidupanku. Saya punya misi. Ada film-film pendek rohani yang berbicara kebenaran firman Tuhan yang bisa dikerjakan oleh jemaat di tempat ini. Oh, ada yang berkata, sama Pak Gembala, saya juga punya mimpi yang sama. Ayo kerjakan, lakukan. Langkah kecil adalah pintu ke dalam sebuah penggenapan janji-janji Tuhan. Langkah kecil iman kita, asalkan kita bergerak dan menghidupi kebenaran firman Tuhan, itu akan terjadi. Saya bermimpi begitu banyak orang yang berdampak di dunia kerja. Dari waktu ke waktu Tuhan menyempurnakan. Dari waktu ke waktu Roh Kudus memimpin, Roh Kudus menuntun. Haleluya. Kita tidak pernah dibiarkan menjadi anak yang tanpa ayah. Kita selalu dibimbing, dipegang tangan kita ke negeri perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Kita akan dipimpin oleh Tuhan dan Tuhan akan mengerjakannya. Haleluya. Kalau Anda sekarang melihat banyak orang yang bersekolah Alkitab di tempat ini. Dan banyak yang sudah mengambil prodi S3 juga. Saya percaya tidak ada yang kebetulan.
Saya percaya juga tidak ada yang semuanya dikerjakan menurut pimpinan Tuhan yang sempurna. Siapa yang mau berkata, aku mau hidup dalam mimpi Tuhan hari ini. Aku mau hidup dari visi Tuhan hari ini. Aku percaya Tuhan, aku percaya tanah perjanjian di depan mataku. Dan aku percaya kemenangan sudah Engkau jamin. Tuhan berkata, anak-anak rohani saya akan dipakai secara hebat, secara luar biasa. Anak-anak jasmani akan dipakai hebat, luar biasa. Saya pegang janji Tuhan. Walau seringkali sekarang, walau ku tak dapat melihat. Iya kan? Dasar buta. Iya, kita ini buta, bodoh. Tapi kalau kita bergantung sama Tuhan. Haleluya. Saya begitu dapat rumah doa diingatkan kembali, sebenarnya udah belasan tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu. Di bawah rumah doa itu adalah sebuah tempat untuk mendidik orang. Itu tulisannya. Apa ya tempat untuk mendidik orang? Tapi baru sekarang terlihat gambarannya. Oh, itu maksudnya Tuhan. Yes, aku tanggap. Aku mau. Caranya gimana? Tidak tahu. Saya belajar percaya. Saya belajar taat. Saya belajar setia pada janji-janji Tuhan. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Maju ke depan, pemain musik di tempat sidang jemaat. Dan W pegang apa? Gitar. Bass, pegang bassmu. Bilang, suatu saat mimpiku berumah tangga akan tergenapi. Pegang janji Tuhan. Ya kan? Edi juga, pegang gitarmu, suatu saat akan terjadi. Walau aku tidak dapat melihat. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Semua yang kuat Tuhan, Kau ada Tuhan. Kau baik Tuhan, Kau baik. Janjimu menguatkan kami, visimu menguatkan kami. Tuhan, Kau baik. Kami percaya. Biarkan sinar visimu menerangi kami seperti Abraham, Tuhan, diterangi mimpinya. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinarmu menerangi. Sebab ku tak dapat. Ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong kami. Tolonglah daku. Biar visimu, biar sinarmu menerangi kami.
sebab ku tak dapat. Mari bersama-sama, ku tak dapat jalan sendiri. Yes, aku percaya Tuhan. Tuhan tolong aku. Biarlah sinarmu Tuhan, biarlah sinarmu menerangi. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Katakan kita butuh tuntunan Tuhan. Ku tak dapat jalan tanpamu. Dengan visi dan mimpi di depan kami, kami butuh tuntunan dari-Mu Roh Kudus. Kami butuh Engkau Tuhan. Yes Jesus. Biarlah sinar-Mu Tuhan. Biarlah sinar-Mu menerangi. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Mari kita angkat kedua tangan kita. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Sekali lagi aku percaya Tuhan. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya Tuhan. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Yes, aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Sekali lagi aku percaya. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Firman-Mu berkata, kami percaya Tuhan. Kami percaya Engkau adalah kekuatan kami, Engkau perlindungan kami, Engkau segala-galanya bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu berkata kepada kami semua, jikalau kami percaya maka kami tidak akan menjadi malu Tuhan. Kami pegang itu Tuhan. Kami percaya kepadamu bukan mimpi kami sendiri. Kami percaya semua mimpi yang datangnya dari-Mu. Kami mengucap syukur. Sidang